Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel BNK. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi mengenai target tax ratio 23%. Bombastis ataukah realistis ya? Ini kita pernah dengar beberapa waktu lalu ya, pernah disampaikan dalam suatu debat Pilpres, Wapres ya, Cawapres. Nah ini kita lihat tax ratio itu apa sih? Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Ya. Nah, tax ratio juga digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Nah, di sisi lain, itu tax ratio memperlihatkan jumlah beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak tentunya. Nah, tax ratio di Indonesia dari waktu ke waktu memang berkisar di antara 9 sampai 13%. Ya, itu termasuk dikatakan rendah dibanding negara-negara mungkin lebih ideal dengan negara ASEAN ya, mungkin kalau membandingkan. Kalau dengan negara-negara maju ya jauh lebih tertinggal, lebih rendah. Nah, sebabnya apa? Ya, dikatakan bahwa tax coverage-nya, masalah tax coverage gitu. Artinya penghimpunan pajak itu masih belum maksimal ya terhadap potensi yang ada. Oke, dalam menghitung tax ratio, pemerintah kita itu melakukan dua pendekatan, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Nah, dalam arti sempit itu penerimaan pajak itu ya sebagai pembilangnya itu hanya dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam literatur statistik baik OECD maupun GFSM ya Government Financial Statistics Manual, nah yang dimaksud pemerintah itu juga bukan hanya pusat tapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Ya, artinya pemerintah daerah lah. Ya. Nah, itu sejak tahun 2015 itu penghitungan tax ratio arti sempit itu berubah ya, dimasukin unsur dari pemerintah daerah ya, provinsi dan daerah. Nah, dalam arti luas ya menghitung penerimaan pajaknya itu juga memasukkan dari penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP, dari sumber daya alam migas. Nah, ini karena ya penerimaan PNBP itu memiliki karakteristik yang dekat dengan definisi pajak secara internasional. Ya bukan migas aja tapi minerbah juga ya sebagai pembilang dalam tax ratio arti luas. Nah, pemerintah menghitung dengan dua pendekatan tersebut dalam arti sempit dan arti luas. Nah, tentu kalau dalam arti luas tax ratio-nya tentu akan lebih besar harusnya seperti itu. Namun data menunjukkan ya belum pernah mencapai angka 20% dalam kurun waktu satu dekade ya, belum pernah ya. Ya, dalam satu kesempatan di 2008 pernah mencapai 18% ya, karena mungkin ada program tax amnesty pada waktu itu. Ya. Kemudian ini saya ingin menampilkan data dari World Bank yang menunjukkan berapa sih PDB nominal dalam triliun. Ya, ini proyeksi sampai tahun 2026. Ya, terus ada proyeksi pendapatan ya diantaranya pendapatan pajak. Nah, ini persentasenya terhadap PDB 10, 10,1, 10,3, 10,4. Ya. Kemudian di slide berikutnya ini adalah statistik pendapatan di Asia Pasifik tahun 2023. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia ada yang merah ini 10,9. Ya, kita nggak bisa jangan bandingkan dengan OECD ya. Mungkin pendekatan dalam perhitungan tax ratio-nya juga berbeda karena katanya OECD memasukkan Social Security Fund dan sebagainya. Tentu ya paling fair kalau kita mau membandingkan ya cukup di negara ASEAN saja. Nah, tapi kalau ini potretnya kita lihat sama dengan Malaysia aja, Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Ya, kalah dengan Filipina. Ya, itu artinya apa? Tax ratio Indonesia masih di bawah Filipina yang 18% ya. Nah, ini negara ASEAN ya.
Nah, seperti itu. Kemudian di bawah Thailand juga tadi, di bawah Singapura juga, Singapura 12. Kemudian kita lihat data berikutnya dari waktu ke waktu, dari tahun 2017 sampai 2021, kisaran tax ratio menurut ini ya, OECD ya, itu kisaran ya 10,9 sampai 12,2 atau 13 lah mentoknya ya. Ya nggak pernah mencapai angka 20. Kemudian ini summary tax structure-nya. Nah, ini dibedah lagi. Ya, ada tax income, profit and capital gains. Ya. Nah, ini yang mana kalau di total juga tax ratio-nya ini tahun 2020 dan 2021 tuh 10,1, 10,9. Ya, kemudian ini tax structure-nya berdasarkan grafik batang ini bisa terlihat di Indonesia ya. Yang ini biru tua ini adalah personal income tax. Nah, di sini masih rendah Indonesia terlihat dibanding negara lainnya. OECD negara maju ya pasti sangat tinggi. Tarif pajak di sana ya pasti lebih tinggi daripada di Indonesia. Apabila ingin mencapai tax ratio yang 23%, mungkin tarifnya harus dinaiki. Selain ya ekstensifikasi, intensifikasi ya, yang harus ditingkatkan. Ini potretnya. Nah, jadi menurut Anda target tax ratio 23% itu apakah bombastis ataukah realistis? Nah, komen ya. Silakan komen di sini. Terima kasih.